Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Musdalifah dengan NIM G2A019086, Prodi S1 Ilmu Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Semarang. Oh ya, pada bincang-bincang kita kali ini kita akan membicarakan tentang COVID-19 atau virus corona dengan Mas yang ada di samping saya. Ya Mas, boleh tahu namanya siapa? Nama saya Erik, Mbak. Oh iya, dengan usianya berapa ya? 20 tahun, Oke, pekerjaannya kalau boleh tahu? petani. Oh ya Mas, pada perbincangan kita kali ini kan kita akan membicarakan tentang COVID-19 ya, atau virus corona. Masnya tahu nggak sih virus corona itu apa? Nggak tahu, Mbak. Oh iya, kalau misalnya nggak tahu, kita berbagi ilmu ya Mas ya. Saya akan menjelaskan tentang COVID-19 atau coronavirus. Jadi COVID-19 ini adalah sekumpulan virus yang menyerang sistem pernafasan atau kayak misalnya flu, seperti itu contohnya ya, contoh kecilnya. Terus juga virus corona ini bisa menyerang secara ringan, misalnya Masnya batuk-batuk atau flu biasa seperti terkena virus influenza, seperti itu ya. Terus juga gejala beratnya juga bisa, misalnya langsung sesak nafas, seperti itu, langsung kayak seperti gagal nafas, seperti itu loh Mas. Emang gejalanya apa sih, Mbak? Oh iya, gejalanya pada COVID-19 ini atau coronavirus ini, yang pertama itu demam tinggi. Kayak misalnya suhu Masnya ini panas gitu loh, di atas 38. Makanya kita harus bisa sesering mungkin mengecek suhu tubuh kita supaya kita tahu bahwa kita ini hanya demam biasa atau terkena coronavirus gitu loh. Selain ada demam tinggi, gejala dari coronavirus ini yang kedua yaitu batuk-batuk. Batuk-batuk tapi berdahak banyak sekali gitu loh. Nah, ini juga kita harus melakukan pemeriksaan. Lah yang ketiga itu juga sesak nafas. Itu merupakan gejala yang berat. Misalnya nafas Mas nih sesak sekali. Ketika Mas sudah menemukan demam tinggi, sudah batuk-batuk dan sesak nafas, itu sudah bisa dilakukan pemeriksaan ke tempat rujukan atau rumah sakit setempat ya. Masih tahu nggak sih si COVID-19 ini nih sangat berbahaya? Yuk. Sejauh ini sih saya kurang tahu, Mbak, tentang virus corona. Emang penyebabnya apa sih, Mbak? Sampai orang-orang tahu. Oke, saya jelaskan ya untuk penyebabnya. Jadi penyebabnya ini yang pertama, ketika Masnya atau keluarganya itu terkena droplet atau percikan ludah seorang penderita COVID-19. Lah itu adalah resiko yang sangat besar untuk seorang terjangkit virus corona. Yang kedua, ketika seseorang memegang mata, hidung, atau mulut itu tanpa mencuci tangan, tanpa membersihkan diri, itu bisa juga terjangkit virus corona, seperti itu. Sekarang kan saya udah tahu, Mbak, tentang virus corona. Penyebabnya apa sih, Mbak? Kan Masnya udah tahu penyebabnya sama gejalanya ya. Jadi ada beberapa pemeriksaan nih pada gejala virus corona ya. Emang pemeriksaannya apa aja sih, Mbak? Jadi untuk kita mengetahui si kita itu terjangkit COVID-19 atau tidak, ada beberapa pemeriksaan yang kita jalani. Seperti pertama, misalnya rapid test. Yang kedua, ada tes swab. Dan yang ketiga, itu kalau misalnya hasil rapid test sudah positif, swab test sudah positif, yang terakhir kita pakai CT scan. Seperti itu, Mas. Biar kita tidak terjangkit, Caranya. caranya apa, Mbak? Pencegahan virus corona ini, yang pertama itu harus menjaga kebersihan. Kayak misalnya yang pertama, mandi 2 kali sehari, rajin cuci tangan, terus makan makanan yang bergizi, seperti itu. Terus yang paling penting, keluar memakai masker untuk mencegah misalnya Mas ketemu dengan orang, terus misalnya orang tersebut terjangkit COVID, kan Mas bisa tahu nih. Terus juga punya tameng seperti masker, seperti itu ya. Terus juga kalau misalnya Mas pergi keluar itu harus membawa hand sanitizer, atau misalnya nggak punya hand sanitizer, Mas bisa rajin-rajin cuci tangan, seperti itu. Terus juga selain itu, Mas harus menghindari kerumunan warga. Misalnya ada kumpul-kumpulan nih, Mas jangan ikut. Itu termasuk social distancing atau physical distancing yang merupakan memutus rantai penularan COVID-19, seperti itu. Oke, baik. Setelah ini kita akan mempraktekkan cuci tangan yang baik dan benar ya, Mas? Iya. Yuk kita praktek cuci tangan. Yang pertama dari depan, terus ke belakang, satunya, habis itu ke sela-sela jari,
buku-buku jari. Iya, setelah itu jempol. Seperti ini ya. Terus jempol satunya. Setelah itu kuku-kuku jari. Ya, seperti itu cuci tangan yang baik dan benar. Oh ya, setelah Mas udah tahu nih tentang pengetahuan coronavirus, udah tahu cuci tangan yang baik dan benar, Mas nih harus menerapkan hal tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, Oke Mas, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang kali ini ya Mas ya. ya, terima kasih ya atas infonya. Semoga ini bermanfaat untuk saya dan keluarga saya. Amin ya Mas, semoga berkah dan semoga bermanfaat untuk Mas dan keluarga. Ya sudah, kita akhiri ya perbincangan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.